Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah seorang nabi yang mempunyai mukjizat yang luar biasa. Nabi ini dikenal dengan nama Nabi Haskial. Di dalam Islam ada seorang nabi yang dikenal dengan nama Nabi Haskial alaihissalam. Menurut riwayatnya, nabi ini diberikan mukjizat yang cukup luar biasa, yaitu dapat menghidupkan ribuan manusia yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula pada masa pembuangan ke Babilonia yang dialami oleh Bani Israel, yang terjadi pada tahun 586 hingga tahun 538 sebelum Masehi, yaitu setelah kerajaan Yuda takluk kepada kerajaan Babilonia baru. Saat itu, kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Bukhtanasor atau yang dikenal dengan nama Nebukadnezar. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Haskial alaihissalam bin Buzi al-Ajuz sebagai utusannya kepada Bani Israel, sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullah di dalam kitab Qisasul Anbiya atau Kisah Para Nabi. Haskial alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus pada Bani Israel setelah masa kenabian Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud alaihissalam. Kata Haskial memiliki arti Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikannya. Selain itu, Nabi Haskial alaihissalam juga dikenal dengan sebutan Hizkil atau Yehezkil. Bagi sebagian kaum Bani Israel, Nabi Haskial alaihissalam kerap dianggap ekstatik, penghayal, bahkan sakit jiwa. Di masa pembuangan ke Babilonia, Nabi Haskial alaihissalam tinggal di Tel Abib, di tepi sungai Kebar. Beliau sempat berumah tangga sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai seorang nabi. Nah, setelah 5 tahun hidup di pembuangan dan diusir selama 30 tahun, Nabi Haskial alaihissalam ini ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya. Di mana saat itu Bani Israel mulai melakukan penyembahan terhadap berhala, yaitu kepada Dewa Baal, dan mereka juga takut terhadap wabah penyakit. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, saat itu Bani Israel mangkir dari perintah jihad yang diserukan oleh Nabi Haskial alaihissalam lantaran takut mati. Desa Dawardan adalah sebuah desa tempat mereka berdomisili yang terserang epidemi penyakit lepra yang mematikan saat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa desa tersebut sedang terserang wabah taun, di mana wabah taun adalah sebuah virus ganas yang mana jika di pagi harinya sakit karena virus tersebut, maka di sore harinya akan meninggal. Begitu juga sebaliknya, jika di sore hari sakit, maka di pagi harinya akan meninggal. Nah, sebab itulah akibatnya banyak penduduk desa yang melarikan diri dan memilih tinggal di perbatasan negeri. Jumlah pastinya ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 4.000 jiwa, kemudian 8.000 jiwa, bahkan pendapat lain menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai 40.000 jiwa. Wabah ini terus berulang hingga tahun-tahun berikutnya, hingga suatu saat Nabi Haskial mengunjungi daerah mematikan tersebut dan melewati jasad-jasad orang yang telah wafat akibat penyakit tersebut. Di lokasi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Haskial alaihissalam, "Apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana menghidupkan mereka kembali?" Nabi Haskial alaihissalam menjawab, "Iya, aku ingin melihatnya." Lalu Nabi Haskial alaihissalam pun menggerak-gerakkan jari jemarinya, dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulang belulang itu berterbangan dan bersatu kembali. Kemudian terdengar suara seruan agar daging dan anggota tubuh yang telah raib itu berwujud kembali. Dan seruan terakhir menyerukan, "Wahai para jasad, Allah memerintahkan kalian untuk hidup lagi." Maka dengan ini mukjizat Nabi Haskial alaihissalam pun telah nampak. Tulang belulang yang berserakan itu kembali bersatu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disempurnakan dengan bersatunya kembali daging dan bagian fisik yang semulanya telah rusak.
mereka hidup kembali dan berjanji akan menaati Nabi Haskiel alaihissalam. Ketika orang-orang tersebut telah dihidupkan kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup, padahal tadinya sudah dianggap meninggal dunia. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 243 yang mengatakan, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Nah, Imam At-Tabari rahimahumullah mengomentari kisah di balik tafsir surat Al-Baqarah ayat 243 tersebut, di mana ia mengatakan bahwasanya kaum Bani Israel itu dipercepat ajal mereka dan lalu dihidupkan lagi sebagai bentuk siksa, sekaligus pelajaran untuk umat mendatang. Siksa lantaran mereka mangkir dari perintah dan seruan jihad yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Haskiel alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksa bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, maka janganlah kalian keluar darinya, karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ibnu Ishaq rahimahullah menceritakan, ketika Khalid bin Yufana kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Yusya, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Haskiel alaihissalam bin Buzi, putra daripada Al-Ajus, yang telah mendoakan kaumnya, sebagaimana telah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Haskiel alaihissalam akhirnya wafat. Namun sayangnya Bani Israel ingkar terhadap komitmen dan perjanjian mereka untuk selalu taat dan tidak melakukan penyimpangan. Kemudian sepeninggal Nabi Haskiel alaihissalam, mereka kembali menyembah berhala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus Nabi Ilyas alaihissalam yang merupakan salah satu keturunan daripada Nabi Harun kepada mereka. Nabi Ilyas alaihissalam menentang penyembahan berhala yang bernama Baal, yaitu salah satu dewa penting dalam agama Kan'an kuno. Nah, Nabi Haskiel alaihissalam diperkirakan wafat sebelum 397 sebelum Masehi dan dimakamkan di Babel, yaitu di Babilonia. Makam Nabi Haskiel alaihissalam terletak di daerah Al-Kifl, yaitu sebuah kota di Irak Tenggara yang berada di Sungai Efrat antara Najaf dan Al-Hilal. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Nabi Haskiel yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.